Sepertinya anjing ini merasakan sesuatu. Tiba-tiba ia khawatir melihat ke arah pemilik dan terus bergonggong. Pemilik suruh dia diam, tapi dia tidak mau. Sampai pemilik marah, ia baru mau berhenti. Tapi anjing terus melihat ke perut pemilik terkejut. Tindakan aneh ini punya ia akhirnya membuat ayah merasakan sesuatu. Jadi dia langsung menggunakan tes pack, hasilnya dia sudah hamil. Tapi pasangan ini belum sempat senang, sudah mulai khawatir. Karena anjing yang ayah sayang sebelumnya anjing liar. Di saat dia berjalan kaki di jalan sering dibully oleh anak-anak kecil. Karena itu setiap kali melihat anak kecil pasti dia akan terus gonggong tidak mau berhenti. Ale takut anjing ini akan menyakitkan anaknya jadi memutuskan untuk bawa anjing pergi. Tapi ayah kasihan sama anjing, terus menolak. Dengan cepat 10 bulan berlalu. Ayah sudah melahirkan. Anjing sangat senang menunggu di depan rumah untuk jemput ayah ke dalam. Ayah peluk bayi berdiri di depan anjing, tapi anjing dia masih tidak suka dengan anak kecil, bahkan terus menggonggong. Membuat anak ayah menangis ketakutan. Ale marah, datang untuk usir anjing pergi, kunci anjing di luar sepanjang hari. Anjing duduk melihat ke dalam ruangan, sangat menyedihkan. Karena dia tidak tahu apa yang ia lakukan salah, tidak pernah dihukum seperti ini. Ayah melihat anjing sedih jadi memohon pada Ale untuk ia boleh masuk ke dalam. Tapi demi keamanan anak, Ale langsung menolak. Kali ini membuat anjing lebih sedih lagi. Di saat anjing putus asa, menoleh kepala melihat anjing bulu kuning di rumah sebelah sedang bermain dengan tuan kecilnya. Adegan ini membuat anjing mengerti sesuatu. Setengah malam, dari speaker tiba-tiba ada suara nangisan anak kecil. Pasang suami istri ini langsung berlari ke kamar untuk melihatnya. Baru sampai, mereka langsung terkejut karena sekarang anjing mereka sedang duduk diam di depan tempat tidur, menghibur anak mereka. Anak bayi langsung diam. Tapi Ale masih khawatir takut anjing ini akan menyakitkan anaknya, jadi langsung kunci dia di luar rumah lagi. Anjing sedih berbaring di lantai. Kebetulan anjing kulit hitam lewat. Anjing ayah langsung ketok-ketok pintu. Anjing hitam seperti mengerti berjalan ke depan pintu, berdiri pegang kenop pintu dan membuka pintunya. Anjing dengan gembira langsung berlari ke pintu kamar bayi. Anjing hitam sangat pintar setelah teman pergi tidak lupa untuk menutup pintu kembali. Lalu baru balik ke kandang untuk istirahat. Sekarang anjing ayah berdiri di depan kamar bayi. Walaupun dia sudah ngantuk tapi dia khawatir anak kecil itu akan menangis lagi jadi tidak berani untuk tidur. Keesokan paginya, ketika pasangan suami istri ini bangun, mereka terkejut lagi ketika melihat adegan ini. Karena anjing ini sudah berdiri menjaga pintu sepanjang malam. Mereka melihat anak mereka masih tidur dengan nyenyak, sepertinya penjaga ini berhasil. Jadi ayah sekali lagi, mohon pada Ale untuk anjing boleh masuk ke dalam rumah, Ale setuju. Ayah sekali lagi gendong anak berdiri di depan anjingnya. Kali ini, anjing sangat patuh. Dia perlahan mendekati bayi itu untuk menyapa. Ale sangat senang ketika melihat adegan ini. Dia bilang sama anjing harus jaga nona kecil ini dengan baik. Muka anjing melihat pemilik sangat serius, menyatakan persetujuan. Untuk melakukan perjanjian akan menjaga nyonya kecil. Di hari-hari berikutnya, dia sudah menggunakan semua waktu dengan kekuatan diri, bahkan dengan nyawa dia juga. Anjing ini sangat perhatian. Nyonya kecil baru ganti pemper, dia langsung bantu untuk buang pemper ke tuang sampah. Sampai malam, jika nyonya kecil menangis dia dengan sabar berdiri di samping untuk menghiburnya. Nyonya kecil langsung diam tidak menangis lagi. Tapi anjing masih tidak bisa tenang, nyonya kecil masih menangis jadi dia jaga di luar pintu sepanjang malam. Ketika pemilik bangun, dia baru tenang pergi dari situ. Nyonya kecil tumbuh dari hari ke hari. Setiap kali nyonya kecil makan, dia akan berdiri di samping untuk awasi dan bersihkan makanan yang jatuh ke lantai. Ketika nyonya kecil belajar jalan kali, karena khawatir nyonya kecil akan jatuh jadi berdiri di samping untuk menjaga. Nyonya kecil naik ke lantai atas, dia juga ikuti. Setiap kali akan anterin. Dan seperti itu, walaupun capek tapi anjing sangat senang. Dengan sekejap mata, berapa tahun melalui, nyonya kecil sudah sekolah. Anjing mulai khawatir tentang belajar punya nyonya kecil. Setiap malam, akan berdiri di samping untuk awasi nyonya kecil melakukan tugas sekolah. Nyonya kecil tanya bagaimana cara hitung 1 plus 2. Anjing langsung bantu. Selain itu, dia tidak biarkan orang lain mengganggu nyonya kecil. Ale pulang kerja ingin bertemu dengan anak. Anjing langsung hentikan dia. Ale bingung, aku adalah ayah kandung dia. Tapi sama anjing tetap tidak boleh, ayah kandung juga tidak bisa. Selain masalah belajar, anjing juga harus jemput nyonya kecil pulang sekolah.
Jam 4:15 setiap hari, dia akan berdiri di depan nyonya kecil mengingatkan sudah jam jemput anaknya. Jadi jam 4:30 sore setiap hari, anjing akan jemput nyonya kecil tepat waktu. Lalu dia dengan senang berjalan pulang ke rumah dengan nyonya kecil. Dan anjing juga peduli ke tubuh nyonya kecil. Ketika merasakan nyonya kecil tidak sehat, dia akan datang untuk melihat lebih dekat. Setengah malam, anjing tiba-tiba mendorong pintu masuk ke dalam. Ketika pemilik sedang tidur, dia tanya anjing ada apa, anjing langsung menoleh kepala ke arah kamar nyonya kecil. Ketika pemilik masuk ke dalam kamar, ternyata putri dia Karin sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Anjing sangat baik dengan Karin, dan Karin juga mengerti. Bahkan berharap anjing akan bersama dia selamanya. Suatu hari, Karin dan anjing sedang bermain di luar, tiba-tiba ada suara tangisan. Karin penasaran datang untuk melihat. Ternyata anjing rumah sebelah meninggal. Anak laki-laki itu sedih, sedang kubur anjing dia. Adegan ini membuat Karin mengerti sesuatu. Sampai malam sebelum tidur, Karin tanya pada ibunya. Aku harus melakukan apa jika anjing meninggal? Ibu menghibur dan mengatakan anjing akan di samping dia selamanya. Karin mendengar itu langsung tanya pada anjing, kamu akan selalu ada di sampingku kan? Anjing mendengar itu langsung menuju ke depan untuk menghibur nyonya kecil. Karin baru bisa senyum. Tidak lama kemudian, liburan panjang, semua orang keluar jalan main. Karena tidak boleh bawa anjing jadi Karin hanya bisa tinggalkan anjingnya di rumah. Karena tidak pernah jauhi nyonya kecil lebih lama dari 3 jam. Dia tidak ingin menjauhi nyonya kecil jadi ketika mobil baru berjalan, dia juga ikut lari keluar. Tidak menyangka ketika Karin dan anjing bertemu lagi. Karin akan hilang anjing selamanya. Gadis ini tidak beruntung, tersesat di hutan. Ketika dia tidak berdaya dan menangis, saat dia menoleh, dia langsung senang kembali. Ternyata anjing yang paling dia sayangi, datang untuk mencari dia. Anjing langsung ke samping untuk menghiburnya. Karin langsung peluk anjing, akhirnya dia tidak merasa takut lagi. Istirahat sebentar, anjing mulai anterin Karin mencari jalan pulang ke rumah. Tapi belum lama jalannya, hujan deras. Mereka hanya bisa tunggu di dalam gua. Karin demam, lemah berbaring di tanah. Anjing melihat Karin tidak sehat langsung tidur dekat Karin. Dan seperti tidak tahu berapa lama melalui, hujan sudah berhenti. Anjing antar Karin keluar dari gua mulai jalan lagi. Mereka terus berjalan, tiba-tiba anjing merasakan ada yang aneh di depan. Ternyata itu adalah jebakan. Tapi Karin tidak tahu dan terus berjalan dekat situ. Ketika jebakan aktif, anjing langsung datang tepat waktu, Karin lolos dari bahaya. Tapi belum jalan jatuh, pohon jatuh blokir jalan mereka. Karin mencoba untuk melompat lewat pohon itu, tapi pohon terlalu gede tidak bisa lewat. Jadi dia minta bantuan sama anjing. Anjing langsung memeriksa pohon itu. Anjing mencoba untuk mencari jalan lain, tapi di samping adalah tebing, dan ada sungai tidak bisa lewat sana. Anjing coba cari jalan lain. Di samping sana ada gunung tidak bisa lewat juga. Anjing sedih kembali ke sisi Karin. Dia melihat pohon, tiba-tiba sebuah cara muncul di kepala dia. Dengan cepat dia membuat lubang di bawah pohon. Tidak lama satu lubang untuk mereka bisa lewat di seberang sudah jadi. Anjing senang langsung suruh Karin lewat lubang itu. Tapi Karin tidak mau bangun. Ternyata Karin sudah pingsan. Anjing sangat panik. Tepat saat itu ada suara Ale tidak jauh dari sana. Anjing cepat lari ke arah ada suara Ale. Ale melihat anjing sangat senang. Dia ikuti lari ke pohon itu. Ale melihat situasi kurang baik, langsung gendong putri kembali. Tapi tidak jauh dari situ ada jebakan lagi. Ale karena ingin selamatkan anaknya jadi berlari dengan cepat ke arah jebakan itu. Ketika Ale sudah dekat jebakan itu, untungnya anjing datang tepat waktu menggunakan semua kekuatan mendorong Ale jatuh. Ale jatuh tetapi lolos dari jebakan itu. Ale tidak banyak berpikir langsung bangun. Ketika dia ingin gendong Karin, tiba-tiba melihat anjing berbaring dekat sana dan tidak bergerak. Dia langsung datang menemukan anjing sudah terluka tidak bisa berjalan lagi. Ale tidak tahu harus melakukan apa, dia tidak bisa gendong anak sama anjing sekaligus. Tapi anjing tidak peduli kepada diri sendiri, dia terus melihat ke arah Karin, seperti ingin bilang sama Ale cepat bawa Karin pergi. Tapi Ale tidak mau tinggalkan anjingnya. Karena tidak ingin Ale khawatir, dia langsung diam. Ale baru memutuskan untuk gendong anak pergi. Anjing menahan sakit. Ketika melihat Ale dan nyonya kecil sudah jauh dia tidak bisa tahan lagi langsung pingsan. Di saat dia bangun menemukan Ale dengan anjing hitam datang untuk selamatkan dia. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang sama Ale jebakan ada racun, anjing ini tidak bisa hidup lama lagi. Ale dengan lembuat pegang anjing, matanya merah.
Sekarang, selain kata-kata terima kasih dan minta maaf, dia sedih tidak tahu harus omong apa lagi. Tidak lama kemudian semua orang keluar pinggir kota untuk bermain, bawa anjing itu untuk terakhir kali. Sekarang anjing sedang sekarat. Sepertinya ada keinginan yang dia belum selesaikan. Ketika melihat Karin jatuh, dia ingin bangun untuk bantu nyonya kecil. Ayah melihat itu, menangis dan mengatakan, kami akan jaga Karin dengan baik, kamu tenang aja ya. Ayah baru selesai mengatakan itu, anjing terus melihat Karin, akhirnya perlahan menutupi mata.